Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari segala warga semua. Selamat datang kami ucapkan kepada hadirin tamu-undangan dari SDN 2 tahun ini. Puji dan syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan jalan kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata maupun satu kehidupan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Pembina yang terhormat Cahyo Warman dari Fokus Sosoknya dan yang terhormat Ibu Bapak Pengamat SDM Bapak dan hadirin teman-teman yang kami hormati. Bapak Ibu dan marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca visi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia. Hadirin silakan berdiri. Silakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Selamat memasuki acara yang ketiga yaitu sampai. Memasuki acara yang selamat untuk sampai kelas sekolah yang untuk kita semua selamat pagi. Yang terhormat kepala sekolah SD Jalan Rambut, yang terhormat Bapak Ibu tingkat Polri, dan yang mewakili dari SMC, dan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesempatan yang mana di dalam acara kita pada kali ini adalah diseminasi budaya muslim aksi nyata modul 1.4 calon negara kami. Pertama kita ucapkan terima kasih juga kepada bahwa yang mana kita untuk bangga atas salah satu dari kalau kita dari SD Gelora Bung bisa masuk ke dalam calon tunggal. Di dalam selama yang kita gumuli bersama dengan banyak pembelajaran yang diberikan oleh kita ketika kita melihat bagaimana Pak Anwar dengan luar biasa memberikan satu motivasi kepada guru yang muda, sehingga ada dorongan untuk ikut belajar dari kanan walaupun mungkin biasa cukup apa sih cukup capek tuh mencapai cita-cita itu. Tapi kami bangga karena dengan usia yang sekian, Anwar sudah bisa itu menjadi penggerak. Kami membanggakan, kami mendorong Anwar, kami juga ikut bangga untuk ide-ide yang sudah diberikan dan apa yang pelajarannya dari apa yang sudah dilakukan untuk memajukan studi. Nah, untuk itu kami berharap ketika Panwar lagi sukses harus langsung tangan saya. Karena kami memperjuangkan benar-benar supaya sekolah kita ini maju, supaya sekolah kita ini lebih baik yang sekarang. Sehingga kami menunggu sekali ya apa yang Pak Anwar buat untuk kami dari kami untuk kami dari kita untuk kita. Jadi kami mereka luar biasa di dalam apa namanya di dalam mengikuti pembelajaran juga sudah banyak memberikan arti-arti pelajaran dan sering kami bukan kami melihat
Selama kami punya rumahnya dapat sekali motivasi yang diberikan beliau. Jadi kami rasa ini sangat cocok untuk keluarga yang terjadi untuk penggerak yang sebenarnya punya di tempat kita. Mungkin kami juga berterima kasih sudah disediakan oleh pemandu dan banyak mengizinkan kami sama berkumpul di sini. Nah, untuk selanjutnya kami Pak semangat banget sukses tetap bersama SDN. Terima kasih. Sekian. Terima kasih sampai dengan kalau kita bersama-sama memasuki acara selanjutnya, yaitu acara ini diseminasi kepada Bapak Anwar Hidayat. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, Pak Korwil atau yang mewakili tamu undangan dari SD Julian Tunggal Pak Sunan dari SMP 1 Serian Tengah Kumala bisa turut hadir dalam kegiatan saya ini. Saya cukup berterima kasih yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, kalau dari tamu undangan tadi terima kasih kepada semua teman-teman, jutaan terima kasih. Saya bisa mendukung kegiatan ini. Apa yang disampaikan oleh Ibu Fauziah tadi, sebuah motivasi besar buat saya, namun cukup berat apabila nanti kalau memang seperti yang diharapkan. Tapi kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling berbagi. Jadi tujuan kita di sini itu yang pertama ini adalah tugas saya. Salah satu tugas untuk memenuhi rangkaian pendidikan guru penggerak dan yang ini yang paling vital. Karena di modul-modul sebelumnya besok kemungkinan tidak ada. Kalaupun ada, tidak sevital ini. Ini yang paling dasar. Kalau pondasinya sudah kuat, insya Allah kedepannya akan mudah. Baik, langsung saja. Karena pada hari ini kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif, tentu dalam benak kita budaya positif sudah pasti sangat mengenal budaya positif itu apa. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah menjalankan, yakin, meskipun kita nggak sadar bahwa secara teori, oh ini termasuk budaya positif. Banyak contoh-contoh di sekitar kita, tanpa sadar kita lakukan, tetapi kita belum memahami secara teori saja. Karena itu naluri alamiah dulu. Apalagi kita menjadi orang tua. Orang tua dan guru itu sangat sedikit perbedaannya. Kalau kita mengajari anak dengan seperti itu, pasti kepada mereka juga akan seperti itu. Tidak ada perbedaan apapun. Cuma kita nggak sadar saja. Eh, Mohon maaf karena slide-nya kampanye nggak bisa. Jadi langsung pakai video aja. Tujuan saya mengadakan diseminasi budaya positif itu
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Kita sudah sadar, kita sudah melaksanakan, tapi kita tidak memahami bahwa itu sebenarnya teori budaya positif. Nanti kita sama-sama melihat contoh apa sih budaya positif itu seperti apa, di sekolah, di rumah itu seperti apa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Adapun tolak ukur kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu terlaksananya pengibasan budaya positif di sekolah sehingga dapat menerapkan budaya positif di sekolah. Yang kedua, ketika pemahaman budaya positif itu sudah sampai kepada kita, harapannya akan terbentuk keyakinan sekolah atau minimal dalam kelas dulu melalui kesepakatan bersama antara orang tua dan guru dan dengan murid. Jadi bisa dengan orang tua dan guru atau guru dengan murid. Yang ketiga, yaitu guru memahami penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi tolak ukurnya salah satunya nanti adalah memahami cara menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, harapannya tolak ukur kegiatan ini nanti bisa dianggap berhasil itu ketika semua warga sekolah dapat menerapkan budaya positif secara berkelanjutan. Memang ini tidak mudah, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dijalankan dengan baik asalkan bisa konsisten dan berkelanjutan. Agar keempat poin tadi bisa terjadi, tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya, dukungan dari semua warga sekolah dan wali murid dalam pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah. Dengan adanya kolaborasi yang baik dan penerapan yang konsisten, maka budaya positif akan dapat terwujud. Dari hal ini, kita akan menyadari bahwa sekolah itu tidak bisa berdiri sendiri. Sebaik apapun sekolahnya, tanpa dukungan dari lingkungan masyarakat, pasti programnya tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi, kerjasama, baik antara warga sekolah, guru, murid, dan tenaga pendidikan yang ada dalam sekolah, maupun dengan orang tua, serta lingkungan masyarakat yang sangat mendukung. Karena keempat itu adalah jantungnya pendidikan. Tanpa empat ini berjalan, kemungkinan besar program-program pendidikan nasional tidak akan berjalan baik. Itu kan baik. Selanjutnya, setelah kita memahami bahwa kita membutuhkan dukungan, di awal kita perlu mengetahui filosofi atau cara berpikir Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Bahwa tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro itu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini, Ki Hajar Dewantoro itu menjelaskan bahwa ternyata anak-anak itu tidak dibentuk karena mereka sudah punya dasar.
Kalau teori yang dulu yang sering kita kenal yaitu teori tabula rasa, bahwa anak itu seperti kertas putih yang dicoret-coret, ternyata menurut Gajah Dewantara tidak seperti itu. Anak itu sudah punya dasar, sudah punya karakter, bawaan dari rumahnya masing-masing. Nah, tugas guru di sekolah tidak lagi membentuk, tetapi dia hanya membimbing. Itulah kenapa dalam filosofi Gajah Dewantara, guru itu disebut sebagai pamong. Hanya menuntun saja. Diibaratkan sebagai seorang petani yang menyemai benih padi. Benih yang disebar padi pasti akan tumbuh padi, tidak mungkin tumbuh jagung. Benih yang disebar jagung pasti akan tumbuh jagung. Kalaupun ada yang tumbuh di antara jagung dan padi, itu biasanya rumput. Dan itulah tugas petani, menyiangi rumput yang tumbuh di antara tanaman padi dan jagung. Tidak mungkin kita menyebar padi, tumbuhnya mangga. Menyebar jagung, tumbuhnya jeruk. Tidak mungkin. Ya. Untuk itu, ketika kita sudah menyadari bahwa anak itu punya dasar dan guru hanya sebagai pamong, nilai dan peran yang perlu kita terapkan yaitu setelah menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai nilai yang berasal dari peristiwa dan pengalaman yang berbeda dalam hidupnya, dan kita tidak bisa hanya melihat seseorang itu hanya dari hal yang nampak saja. Untuk itu, sebagai guru, kita harus bisa menggali setiap potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak. Dan yang tidak kalah penting, sebagai seorang agen perubahan, kita perlu membekali diri dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh seorang guru, yaitu nilai berpihak pada murid, nilai mandiri, nilai reflektif, nilai kolaboratif, dan nilai inovatif. Sebagai acuan dalam menjalankan perannya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan sebagai penggerak komunitas praktisi. Karena peran seorang guru itu tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga harus melibatkan semua pihak. Nah, baik dari sini kita akan mulai membahas satu-satu. Kita sadar bahwa anak-anak itu mempunyai nilai sendiri dari peristiwa dan pengalaman yang berbeda. Saya tidak bisa melihat perilaku Pak Sunan hari ini seperti ini, nggak bisa. Tetapi Pak Sunan itu di hari ini dibentuk oleh peristiwa masa lalu. Entah pengalaman masa kecilnya sering dibully, sering disanjung-sanjung, lalu muncullah Pak Sunan yang seperti ini misalkan. Atau saya ketemunya seperti ini, mungkin dulu waktu kecilnya sering dipukuli, jadi orangnya seperti penakut atau orangnya yang keras gitu. Kita tidak bisa melihat orang hanya dari permukaan saja. Karena setiap orang itu pasti punya hati nurani. Dan itulah nanti yang akan kita sentuh agar tumbuh motivasi yang muncul dari dalam. Belum ini belum. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, sambil jalan tetapi palsu. Nah, nggak mau jalan. Oke, paus. Ya, Pak. Tenang sambil. Saya kok dia Pak, kalau apa nih Pak? Nah, soalnya ini suara ini itu. Nah, paus. Slide yang saya tampilkan ada gambar sambal, ada gambar orang kencok, diperbus. Mungkin kita sama-sama berpikir, ini apa sih gambar kayak gini, tampilkan kayak gini. Kita nggak sadar bahwa gambar-gambar atau kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini ada nilainya. Tidak bisa kita anggap mas sekedar mencok atau menghibah. Gak apa-apa, ini masuk maksudnya. Itu salah satu komunitas dan orang yang berhasil mengajak mereka untuk berkumpul itu berhasil menggerakkan komunitas praktisi. Oke lah, di awal-awal yang dibicarakan mungkin hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi suatu saat akan berubah ya. Kita masukkan sedikit-sedikit, misalkan yang dibicarakan Pak Sunan dengan Bu Yeni membahas apa dulu gitu kan. Lama-lama awalnya mungkin ya nasi kotak, tapi lama-lama enggak nasi kotak Pak Sunan.
Bisa jadi Pak Sunan teh kotak. Jadi kegiatan-kegiatan sederhana seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Sepertinya bikin sambal, kumpul-kumpul, terus kita ngobrol biasa-biasa saja. Intinya di situ adalah nilai-nilai kebajikan universal, yaitu kebersamaan. Terus habis itu, kira-kira apa lagi nilai yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan seperti ini selain kebersamaan? Ayo, Bu Yeni, apa? Gotong royong, Pak. Gotong royong, ada yang kompas, Saling kekompakan. kekompakan, gotong royong, kerjasama. Yang terakhir kenyang. Nah, kenyang itu termasuk Bonus. nanti ada pembahasan kenyang. Jawaban dari Bu Romi kenyang ada itu nanti. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Ya, baik lanjut, Mario. Nah, alhamdulillah sekolahan kita tanpa kita sadari sudah menjalankan budaya-budaya positif seperti yang ada di kita. Mulai dari salim di depan kelas, salim di depan pintu gerbang, ada yang membariskan siswanya, mengisi buku piket. Itu salah satu nilainya adalah nilai disiplin. Oke, lanjut. Kita mungkin menyadari selama beberapa dasawarsa terakhir, kita sama-sama menyaksikan dunia pendidikan itu terus berbenah dan berubah. Ada yang fasilitasnya diperbaiki, terus ada yang kurikulumnya dirubah-rubah, ada gurunya yang seperti ikut PPG, ikut PGP demi meningkatkan kualifikasi pendidikan. Terus sering disuruh mengikuti seminar, webinar, dan sebagainya. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu dianggap akan meningkatkan standar pendidikan. Tetapi pada kenyataannya dunia pendidikan lupa hal yaitu tentang interaksi dan relasi. Ya, ini yang saya sampaikan di depan tadi. Karena sebaik apapun kurikulumnya, terus sepintar apapun tenaga pendidiknya di dalam itu ketika merancang program pembelajaran, atau semegah apapun bangunannya, komputernya banyak, bangunannya sampai lantai 5 misalkan, kayak sekolah-sekolah di kota, sumber daya manusianya bagus, finansialnya bagus, tanpa ada kerjasama yang baik, tanpa relasi dan interaksi antar manusia yang memanusiakan manusia, maka itu tidak akan menjadi transformasi pendidikan ke arah yang lebih. Ya, tetap di situ-situ aja. Misalkan kita sekolahan kita ini sudah megah, bagus dan sebagainya, tapi gurunya tidak bertegur sapa, murid-muridnya sering berkelahi, dengan orang tua kita tidak pernah koordinasi. Program kita niatnya bagus, tidak menghukum anak sebenarnya, tapi orang tua salah paham karena tidak ada komunikasi. Tapi ketika semua sudah dikomunikasikan, kan tidak ada guru itu yang niatnya menyakiti, itu tidak ada. Menghukum pun itu dalam rangka mendidik. Tapi orang tua kadang-kadang tidak menyadari itu, terlalu membela anaknya dan sebagainya. Ya karena tidak ada relasi yang baik tadi, nggak pernah komunikasi. Saya misalkan dengan Bu Yeni nggak pernah WA, nggak pernah komunikasi, nggak pernah bertegur sapa, lewat-lewat itu aja. Ya kita nggak tahu informasi apa yang ada di sana kita. Oke. Nah itu pada momen mencokan tadi Pak. Pada momen mencokan, warga sekolah itu berusaha mencoba menciptakan lingkungan positif. Dibikin guyup, rukun, kerjasama, terus saling tolong menolong, yang bisa dijadikan sebagai awal dari budaya positif. Nah ini maksud saya tadi, bahwa mencokan itu kita tidak bisa menganggap sepele. Awalnya kita ngobrol biasa-biasa saja, tapi nanti lama-lama kita ngobrol tentang kesulitan belajar di kelas, bahwa murid saya di kelas tuh kayak gini. Itu kan sudah sering kita lakukan sebenarnya. Tapi kita tidak menyadari bahwa inilah gerak saya. Tanpa sadar kita itu sudah melakukan. Apalagi guru-guru senior di sekolah kita yang ngajarnya pun bahkan dengan usia Pak Sunan hampir sama masa kerjanya. Berapa tahun Bu Ari? Bu Romi, berapa tahun masa kerja?
30. Nah, Pak Sunan 30 tahun. Sama dengan saya Pak Sunan ya. Sama dengan saya. Pak Sunan. Nah, itu yang disebut dengan budaya positif. Kita tidak bisa meremehkan hal-hal kecil karena itu bisa menjadi pemantik, bisa menjadi awal lingkungan positif itu diciptakan dengan hal-hal yang apa sih? Budaya positif merujuk pada pola perilaku, nilai dan norma yang mendukung kesejahteraan, perkembangan dan kebahagiaan individu dan kelompok. Ini mencakup aspek-aspek seperti sikap, komunikasi yang terbuka, kerjasama, penghargaan terhadap keberagaman, pengembangan diri. Seorang guru yang berintegritas diharapkan memiliki kemampuan tersebut dalam memajukan atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu, dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti dari budaya positif, seperti disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, memahami kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia terkait dengan hukuman dan penghargaan, mengenali 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir membuat keyakinan kelas atau sekolah dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Yang lama. Lanjut. Dari konsep inti budaya positif tadi, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman, agar siswanya mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Sebelumnya, coba mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, mengapa kita melakukan hal tersebut, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena menghindari rasa sakit atau kurang nyaman. Pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain, atau untuk mendapatkan hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan hal tersebut? Jadi motivasi orang itu berbeda-beda. Ada yang karena takut, tidak nyaman dengan hukuman, ada yang karena ingin dihargai, dipuji, ada yang ini dari dalam diri sendiri, memanfaatkan nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Jadi kita belajar bersama-sama tentang psikologi manusia. Lanjut. Sampai sini terus. Adakah yang bersedia membantu saya ice breaking? Adakah yang bersedia membantu saya ice breaking? Ini kalau di kelas berarti ini gurunya tidak berhasil karena menjemukan dan membosankan. Ada yang mau membantu ice breaking? Bu Eka kah atau Bu Fauzian memandu ice breaking? Ayo. Nah, silakan berdiri di sini, Bu Eka. Oh iya, membantu ice breaking. Apa ya bahan breakingnya nih? Bukan Dan kita butuh konsentrasi di Untuk konsentrasi, terlalu konsentrasi. karena ini konsentrasi. Kita jangan fokus dulu. Bentar. Konsentrasi. Kita tadi apa yang ada dalam ini? Pak Anwar kita bilang-bilang. Ya, ini spontan. Kita apa nih? Enggak, apa yang bisa di. Oke. Wah, jadi jangan kita harus cari fokus dulu karena kayaknya nih jam-jam ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada pulpen. Kita tes satu. Mungkin sebagian guru sudah pernah melakukan ice breaking ini dalam kelas misalnya. Belum. Masa belum.
Ya, pesanan dari temannya, Ya. ya, nah. Bukan sendiri ya. Ya, Mario, betul Mario, ke situ Mario. Mario. Gimana nih, saya ikut main? Boleh, boleh. Oke. Mario tuh, gantong. Terus saya lihatnya dari Masuk, Pak. Ya, lanjut. Ya, baik. Apa dengan pensil dan pulpen ini kita untuk kelas konsentrasi nanti ikuti aba-aba dari saya. Apabila saya bilang kepala, berarti pegang kepala. Kita bilang pegang pundak, dan nanti kan berdua-dua nih ya. Dalam satu pensil ini untuk 2 orang. Nanti kita rebutan nih, karena kita konsentrasi tadi. Nah, nanti ketika saya bilang pensil atau pulpen, maka harus direbut. Coba Kumala, Kumilia sama Kumarmin. Ya, kita coba contoh dulu. Jangan. Oh, saya persangkanya. Di sini enggak. Jangan dipegang langsung. Kita posisi di tengah-tengah. Kita contoh dulu dari Ibu Mala dan Ibu Merlin ya. Kepala, pundak, kepala, pundak, sudah. Betul ya. Oke, ya. Lagi ya. Kepala, pundak, kepala, pundak. Oke. Ya. Ini ya kok ya. Ya, sudah di dalam kelas memang komentar atau ya. Ini dia. Oke, baik. Terima kasih bantuan SBB-nya, Bu Eka. Jadi biar kita semangat kembali. Jadi setelah kita membahas mulai tujuan pendidikan sampai dengan nilai dan peran sampai dengan William Blazer tadi, sekarang kita sama-sama mencoba. Bayangkan berdua, tadi kan pensil. Anda dan teman-teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka, misalkan Bu Yeni yang A, Bu Yeni yang B, atau berpasang pasangan, sebagainya. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Sekiranya itu harus dijaga dengan sebenar-benarnya, dengan sekuat tenaga. Karena yang ada di dalam genggaman ini sesuatu yang penting untuk kehidupan Anda. Tugas rekan yang B itu mencoba segala cara membuka kepalan tangan Anda. Boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan. Tidak ada jawaban benar dan tidak ada jawaban salah. Ini tentang kepribadian. Silakan ditutup berpasang-pasangan. Nah, kemudian Bu Emi, terserah bertiga aja nggak apa-apa. Ibu dan ini saya Bayangkan saya kasih kita kasih waktu 5 menit ya. 5 menit. Kira-kira siapa yang berhasil membuka, siapa yang tetap menutup. Kira-kira siapa? Silakan 5 menit. Terserah yang B bergantian ya, bergantian. Bergantian. Setelah Bu Yeni yang menjadi A, berganti peran menjadi B. Yang pertama jadi A. Kira-kira Bu Eka sama Bu Zainal prinsip siapa yang sulit untuk dibuka? Silakan. Terserah. Mana yang A dulu, mana yang B? Ayo Bu Yeni A dulu. Silakan. Kira-kira siapa yang berhasil membuka? Bu Eni anggap dalam itu sesuatu yang sangat berharga. belum.
Boleh dengan ini uang, boleh dengan komunikasi ini. Apa itu? Nah, selalu jadi. Sudah? Ya. Oke, ada yang berani untuk buka tangannya? Oke. Alasannya apa Bu ini? Kita terbuka. Apakah karena Bu ini mendapat hukuman atau memberikan kisah ini atau dimarahi digoda? Kenapa berhasil digoda ini? Pasti dalam bayangan Bu ini tadi dalam kepala kalian apa ini? Saya bisa menang dengan bayangan itu. Suami apa bisa budaya? Enggak budaya. Enggak budaya. Berarti harus memberikan pakaian itu. Kenapa? Tidak juga tadi itu. Baik. Kepala tangan yang ada yang sampai yang nanti tak paham. Maksudnya apa? Yang bisa menggerakkan tangan kita itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Sebagaimana kita memegang prinsip dan nilai yang ada dalam. Tapi kalau terbuka Pak, bukan jawaban salah. Terbuka itu bisa saja asalkan saling ada kepercayaan kepada orang yang berhasil membuka. Kemarin saya diperintahkan seperti itu. Ketika teman-teman saya tertutup, saya terbuka, 2 orang yang terbuka. Tapi bayangan saya yang membuka ini adalah ibu saya. Jadi saya nggak bisa menolak. Karena ibu saya yang membuka berarti saya bisa membuka ini kepada orang yang saya percaya. Ketika kita percaya kepada orang lain, maka pikiran-pikiran kita juga akan terbuka. Tetapi yang membuka dan menutup diri kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain itu mengontrol kita. Tidak bisa orang lain itu menentukan langkah kita. Kita mau hari ini bukan berarti seenaknya sendiri ya, saya mau ke sini, enggak. Artinya di dalam norma-norma itu yang bisa membuka dan mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Nah, perubahan paradigma teori kontrol Dr. Bresser. Ini yang saya maksud tadi tentang kepalan tangan. Selama ini ada sebuah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa. Baik itu anak kita, orang lain, ataupun murid kita itu tidak bisa dipaksa untuk berbuat sesuatu yang mengikuti kita. Tidak bisa. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi itu karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Karena takut tadi dihukum, dihardik, dimarahi dan sebagainya.
Saat itu bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Setiap manusia melakukan tindakannya itu ada motivasinya sendiri. Kita tidak bisa melihat di permukaan saja. Anak yang hari ini nakal bisa jadi ketika di SMA dia akan berubah menjadi baik. Anak yang hari ini baik bisa jadi nanti ketika besar dia berkhianat. Kita tidak bisa melihat itu. Makanya tugas guru tadi yang pertama adalah mendampingi, hanya menjadi pamong. Tidak bisa kita membentuk seperti layaknya kertas putih yang dicoret-coret seperti teori tabula rasa yang kita kenal zaman dulu. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ini masih sering saya lakukan di kelas. Niatnya itu bagus, kita memberikan penguatan positif. Ternyata penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Kita inginnya kan anak ini baik, kita memberikan penguatan positif. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu. Itu suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu mungkin berhasil. 1 minggu, 2 minggu dia berhasil. Makanya kenapa kita setiap hari Rabu atas ide Bu Fauzia kita mengadakan kegiatan Rabu religi kerjasama dengan guru agama dan wali kelas. Itu pembiasaan dan penguatan. Kalau dilaksanakan cuma 2 kali, besok apa lagi? Harus terus berkelanjutan dan istiqomah. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu akan membuat orang merasa bersalah. Perlu kita pahami semua, manusia itu kebanyakan tidak suka dikritik. Kalau dikritik dia marah, kemudian dia tersinggung dan marah. Memang tidak bisa. Bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, itu hanya sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Yang sering kita lakukan, atau saya sendiri sebagai guru agama kadang bicara gini, kamu itu nggak kasihan kan dengan orang tuanya, orang tuamu itu bekerja seperti ini. Kelihatannya bagus itu, kelihatannya bagus. Oh ternyata di dalam anak itu hanya dia merasa bersalah. Dia seakan-akan menjadi identitas yang gagal. Oh iya ya, saya ini seakan-akan menjadi anak yang tidak berguna. Misalkan. Karena apa? Saya tidak menghargai pekerjaan orang tua saya. Jadi itu hanya ilusi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kebetulan kita semua punya anak. Dan kita keras. Karena manusia itu punya kesabaran yang terbatas. Kadang kalau waktunya moodnya baik ya bisa sabar. Tapi kalau sudah kondisi capek, kerja ada masalah, pulang ke rumah anaknya sudah mulai bikin ulah, itu kan kadang-kadang memuncak. Ternyata bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, dipercaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Apakah itu boleh digunakan? Boleh. Tetapi tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Misalkan anak di kelasnya Ibu Romi, dia baik. Ketika dia pindah kelas 5, karena mungkin takut dengan Ibu Romi, pindah ke kelasnya Bu Yeni, karena merasa gurunya bukan Ibu Romi lagi, kembali lagi dia. Ribut lagi dan sebagainya. Menjadi asal lagi. Karena yang muncul itu nilainya bukan nilai dari dalam diri. Karena dia motivasinya mungkin takut. Terus karena iming-iming uang tadi tidak terbuka tangannya. Jadi motivasi-motivasi itu perlu kita munculkan dari. Apa sih makna disiplin? Disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Arti yang sebenarnya dari bahasa Latin yaitu artinya belajar. Disiplin diri membuat orang akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa tujuan hidupnya, apa yang menjadi kebanggaannya, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau kalian tidak masuk jam 7, kalian dihukum. Lalu mereka masuknya sebelum jam 7. Itu kan karena mendapatkan kepatuhan. Disiplin adalah kemampuan memerintah dirinya sendiri. Ketika perut kita lapar, secara tidak langsung dia memerintah kita untuk bilang, kita ini lapar. Jadi mereka tuh menggerakkan semuanya. Kan dalam diri sendiri. Dalam mengontrol dan menguasai dirinya untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai misalnya seperti tanggung jawab, nilai kebajikan seperti sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi tadi kita bicara nilai-nilai kebajikan universal. Nggak sadar juga sebenarnya bahwa kita itu sering melakukan itu. Yang paling sering terjadi di mencontohkan tadi kan kerjasama. Ketika kita mendoakan saudara kita yang sedang kena musibah, empati. Ketika kita melaksanakan kegiatan keagamaan Paskah kemarin itu toleransi. Dan ketika kita ada saudara kita yang sakit atau kena musibah, kita mengumpulkan sebagian uang kita itu bagian dari peduli. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan itu. Tinggal kita terus secara konsisten dan berkelanjutan menanamkan kepada peserta didik. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia seperti 4 yang saya contohkan tadi itu. Dan nilai kebajikan universal yang sudah kita kenal dalam profil pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Selanjutnya mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global dan bernalar kritis. Dari kelima itulah yang akhirnya menjadi patokan kita untuk memberikan pengajaran yang berpihak kepada murid. Kita seringkali di dalam kelas melakukan pembelajaran sudah baik, cuman anak-anak kita kadang-kadang sulit memahami. Nanti itu adalah tugas kita bersama dan itu tidak mudah. Apalagi kita tingkat SD. Yang anak-anaknya masih berpikir secara konkret, harus ditunjukkan bendanya. Kecuali kita SMP atau SMA, mereka sudah bisa berpikir abstrak. Dikasih nilai-nilai kita tidak boleh tanggung jawab. Kalau anak kelas 1 kelas 2 tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab itu apa? Bingung kita menjelaskan ini diapain lagi nih? Padahal itu sebenarnya sedang tanggung jawab. Si minta guru minta tolong ambilkan tas di kantor. Guru ini nyuruh. Padahal itu sebenarnya ada nilai-nilai yang sedang kita ingin terapkan. Nah, contoh-contoh nilai kebajikan universal seperti bisa kita lihat di slide ini. Banyak sekali, ada kepedulian, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, dermawan, semangat, kreatif, keberanian, kebahagiaan, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, ketegasan, pengertian. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan universal yang sudah menjadi acuan perilaku manusia. Ini yang menarik. Kenyang. Seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kesehatan, rumah, makanan, dan biologis itu adalah kebutuhan dasar manusia. Semua manusia membutuhkan itu. Tidak mungkin orang itu mau tidak sehat, tidak mungkin orang itu tidak punya tempat tinggal. Semua orang membutuhkan itu. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu bertahan hidup. Bagaimana caranya kita tetap hidup? Kita dapat makan, kita punya pekerjaan, badan kita sehat, dan yang selanjutnya mempunyai keturunan biologis, reproduksi. Nah, yang kedua yaitu penguasaan atau kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Perilaku kebutuhan dasar manusia yang kedua, setiap manusia itu pasti ingin dihargai, ingin diakui.
Bohong kalau tidak ada wah itu anu aja itu ingin dipuji aja. Enggak, semua manusia punya itu. Enggak mungkin manusia itu enggak ingin dihargai. Tidak mungkin manusia itu tidak ingin dipuji atas pencapaiannya. Tidak mungkin. Nah, yang ketiga yaitu kesenangan. Manusia itu butuh bersenang-senang dengan teman-temannya, dengan komunitasnya, dengan pekerjaannya, dengan orang-orang di sekitarnya, dengan keluarganya. Kalau di rumah kita itu sering terjadi permasalahan, bisa jadi kita tidak betah di rumah. Di kelas kita ada murid kita yang nakal, pasti kita berpikir kapan jam istirahat ini. Ini ngurus anak ini sulit, istirahat aja. Nah, kita usaha awalnya kalau jadi banyak macam manusia itu membutuhkan kesenangan, having fun, butuh hiburan, butuh healing, butuh jalan-jalan. Itu kebutuhan manusia. Ada yang mungkin aku ini nggak butuh jalan-jalan. Mungkin kesenangannya berbeda. Orang lain kesenangannya jalan-jalan. Dia kesenangannya di rumah, tapi merokok, ngopi, sudah bahagia. Misalnya. Kalau orang lain kan tuh ke mall, belanja, dia senang. Ya, impiannya ya, senangan apalagi naluri ibu senang belajar ya senangan yang harus dipenuhi. Laki-laki mungkin ya merokok, ngopi, dan jalan-jalan pulang malam itu kesenangan. Kita tidak bisa melarang itu, tapi kita bisa mengkontrol. Karena nggak bisa. Nomor 3 ya belum. Nah, nomor 4 kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan cinta dan perasaan ingin diterima di lingkungannya. Kalau kita tidak diterima di lingkungan, misalkan dikucilkan di RT atau anak kecil itu dikucilkan di dalam kelas tidak ada yang menemaninya, mereka pasti akan bersedih. Kebutuhan untuk disayangi, kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain, itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, yang paling puncaknya, kebebasan. Seperti tangan tadi. Kita bebas memilih, yang menentukan kita sendiri. Orang lain mungkin sekitar kita sering mempengaruhi, jangan ini. Tapi kalau kita sudah punya nilai diri dan prinsip nilai-nilai kebajikan universal, saya yakin kita tidak akan tergoyahkan, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu adalah nilai yang terakhir, yaitu nilai kebebasan. Manusia mempunyai pilihan. Dia bebas melakukan apapun yang diingini sesuai dengan motivasi dirinya sendiri. Ya kan, Pak? Nah, baik. Sekarang ada contoh ilustrasi kasus. Kita bisa lihat sama-sama. Ibu Ani, guru kelas 6 SD Madujaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Joni. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Joni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang kira-kira Bapak Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Joni melakukan itu? Kira-kira apa? Ketika menemui murid seperti Joni, setiap hari ada yang melakukan Joni, nah tiap hari tak paksa bekal kulit Pak. Apa kira-kira yang dilakukan? Pertama, dilihat latar belakangnya dulu. Dilihat latar belakangnya dulu. Apa dia tuh sering ataukah di rumah tidak pernah disediakan makanan, ataukah memang di rumah itu sering makan mereka tuh sembarang ambil di rumah. Ya. Tidak keteraturan di rumah, itu latar belakang dulu kita lihat. Oke. Yang lain? Atau memang di rumah memang nggak ada bahan makan, Atau di rumah tidak ada bahan makanannya. Oke. tidak disediakan orang tuanya mungkin salah satunya. Latar Ini belakang dulu. ekonomi yang latar yang seperti ini. Tapi kadang-kadang uang biasa yang itu walaupun ada dia tuh bisa dia tuh Ya. kayaknya Seleranya nggak ada di rumah. Ya, Sudah menjadi kebiasaan yang memiliki. Oke. Oke. Ada yang lain lagi? iya. Dua ini kurang perhatian dari orang tua. Malah SMP ada yang sering kayak gini. Menemukan kasus seperti ini. Tapi kita lihat juga dari anak-anak lain. Dari anak-anak yang Iya. Kan misalnya Joni ini kan tukang ambil, tapi kita bisa memberikan
ke anak-anak yang lain bagaimana caranya berbagi. Oh gitu, siap, ya, baik. Tepuk tangan, terima kasih jawabannya. Oke, dari Fauzia kita perlu melihat latar belakangnya. Apakah di rumah disediakan makanan? Ya, dari Ibu Mary tadi, apakah di rumah ada nggak makanannya? Itu kebutuhan makanannya ada nggak? Dari Ibu Romi memang itu menjadi kebiasaan, iseng. Dia tuh memang suka kayak gitu. Dan Bu Emi tadi, kalau tadi Bu Emi kurang perhatian. Dari Bu Mala ingin mengajarkan sikap berbagi. Ya. Itu Mala. Baik, kita lihat slide selanjutnya. Apakah yang dilakukan di rumah ini? Dalam penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan. Seperti yang disampaikan Ibu Fauzia tadi, kita cari tahu dulu alasan melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan manusia mana dari 5 kebutuhan dasar tadi itu. Kira-kira Joni ini sedang mau memenuhi kebutuhannya yang mana? Nomor 1, Joni lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Yang kedua, ya ini yang Romi tadi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Dia ingin menguasai teman-temannya. Memang iseng-iseng aja. Dan sama dengan yang ketiga, kesenangan. Joni hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Yang keempat, mencari perhatian teman Joni. Jadi teman-temannya itu memperhatikan dia. Sejak dia meminta, dia menjadi sumber perhatian. Dia ingin diterima di komunitasnya. Yang terakhir, Joni merasakan bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi bisa jadi di rumahnya tidak ada bekal, bisa jadi di rumahnya bekalnya itu aja. Akhirnya dia minta sama temannya. Bisa jadi karena iseng. Karena iseng itu kebutuhan manusia. Dia ingin dianggap hebat kan, ingin dianggap kuat oleh teman-temannya, ingin ditakuti. Dengan ingin dihiraukan. Dia ingin dihiraukan, dia ingin menjadi penguasa di situ. Yaitu Banyak kebutuhan dasar manusia. yang ingin mengatakan. Ya, betul, Pak. Semua tujuan tadi, semua perilaku, seperti yang ilustrasinya yang Joni tadi, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, manusia mempunyai 3 motivasi, 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya orang itu punya 3 motivasi. Ada yang takut dihukum, ada yang senang diberi hadiah, ada yang memang berangkat dari dirinya sendiri. Karena nilai-nilai yang dipegang tadi, dari yang diajarkan oleh orang tuanya, dari yang diajarkan oleh gurunya, nilai-nilai yang tertanam, dia tinggal bergerak sendiri, tanpa takut dihukum, tanpa mengharapkan hadiah. Lanjut, Pak. Dua motivasi yang awal itu akan menimbulkan motivasi ekstrinsik. Motivasinya yang timbul dari luar. Nah, untuk yang terakhir, itu motivasinya adalah motivasi internal. Karena menjadi orang yang mereka inginkan sendiri. Mereka menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 2 motivasi eksternal dan motivasi internal. Murid-murid ada yang berangkat ke sekolah karena takut dimarahi orang tuanya, ada yang dia belajar tekun karena biar dapat peringkat lalu diberi hadiah oleh orang tuanya, ada yang memang ya belajar itu kebutuhan, belajar itu kewajiban. Kalau saya nggak belajar, mungkin saya nggak bisa. Itu. Kalau yang terakhir tadi itu motivasi yang dari dalam. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa. Ini sulit untuk ditumbuhkan, tapi bisa dilakukan dengan pembiasaan. Sekarang coba kita berlatih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Kalau ada terlambat, disuruh lari-lari keliling halaman, itu hukuman apa konsekuensi? Gak apa-apa, jawaban gak ada jawaban salah dan benar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Baik, lanjut. Yang kedua, ada yang hukuman? Hukuman? Kalau kita punya konsekuensi kan kalau Hukuman. Konsekuensi itu ada dasarnya. ya ada dasarnya dari anak sekolah itu.
Tata tertib apa sebab Tata tertib. hukuman ya. Oke, lanjut. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Karena yang lain di meja baca tulis konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah atau hukuman. Yang keempat, Tergantung dulu masker pada waktu apa itu, apa waktu pandemi? betul. Dan ada tuh kalau sekarang stop deh. Menurut maksudnya apa? ya, Ih, berarti apa? Konsekuensi. Cuman lah. Oke, nggak apa-apa. Ada yang cuma ada juga. Ganti. Berjemur, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret lalu digantikan. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Kayak konsekuensi. Konsekuensi. Apa? Berani yang Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Ada peraturannya Pak. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari mulai pagi sampai pulang sekolah karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Itu hukuman. Oke, kita lanjut. Yuk. Kita lihat kunci jawabannya. kunci jawabannya. berarti PDN Jawaban nanti tahu kemana. Lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. ya. Yang kedua, membersihkan coretan itu adalah konsekuensi karena dia melakukan mencoret tadi. Yang ketiga, diminta push up dengan hukuman, menggantikan kertas tugas teman dengan konsekuensi, berjemur di lapangan basket adalah hukuman, diminta bertelanjang adalah hukuman, berdiri di Dapat terus kita dalam hukuman. Baik, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. yang melihat Nanti di mana? Oh, sudah. Ada dari kata ya. Di Surabaya yang tahu. Sekarang kita baca 5 posisi kontrol guru. Ternyata guru itu punya 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai seorang teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, tidak ada yang salah. Cuman ini adalah tahapan. Tahapan yang pertama kita adalah sebagai seorang penghukum. Karena setiap guru itu pasti mengalami kondisi yang berbeda. Tidak mungkin sama antara di sini dengan di SMP atau sini dengan TK atau sini dengan sekolah manapun tidak sama. Dan karakter guru itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya. Tidak bisa kita melihat guru ini keras, guru ini lembut. Ya sementara ini dia keras, sementara ini dia lembut. Kalau dia dihadapkan suatu permasalahan, yang lembut bisa jadi keras, yang keras bisa jadi sedih. Tergantung situasi yang dihadapinya. 5 posisi kontrol guru ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Cuman kita diharapkan menjadi posisi yang manajer. Ini adalah tingkatan-tingkatan. Sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, itu mengakibatkan motivasi yang muncul dari anak itu adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Sedangkan teman dan pemantau itu akan memunculkan perilaku kontrol yang positif. Yang terakhir, manajer itu adalah kontrol diri atau motivasi intrinsik. Posisi di mana gurunya membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini adalah contohnya motivasi eksternal dan motivasi internal. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu menimbulkan perilaku kontrol negatif. Teman dan pemantau itu masuk ke perilaku kontrol positif, tetapi motivasinya masih dari eksternal. Cuman perilaku kontrol positif seperti teman pemantau itu sudah sedikit mengarahkan anak kepada identitas berhasil atau identitas sukses.
sebagai seorang penghukum, contoh menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sebagai orang membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dengan teman dia lebih merangkul, membuatkan alasan kepada murid-murid, memantau, menghitung dan mengukur. Rata-rata kita di sini sebagai seorang pemantau karena kita punya acuan peraturan. Coba kamu nggak lihat peraturan di sekolah seperti ini, akibatnya seperti ini, itu pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya kalau kamu terlambat? Apa yang telah kamu lakukan? Berkelahi dalam kelas. Apa yang terjadi sekarang? Itu adalah posisi pemantau. Nah, kita diharapkan nanti bisa setingkat lebih tinggi lagi menjadi posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Karena posisi kontrol manajer ini dia akan menumbuhkan motivasi yang muncul dari dalam murid itu sendiri. Dengan mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini itu, apa kamu yakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini hal tersebut, kira-kira apakah kamu bisa memperbaikinya? Ini Fauzia sering menghadapi murid-murid seperti itu. Saya lihat kan sering, kira-kira kalau kamu seperti ini, lalu akibatnya seperti apa, gitu ya. Terus yang terakhir, hasilnya apa? Guru yang berposisi kontrol menjadi seorang manajer, dia akan menguatkan watak dan karakter. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, maka hasilnya akan menjadi anak yang pendendam, menyalahkan orang lain, lalu pemberontak. Kalau kita sering menghukum anak kita sendiri ya, di tuanya. Ini seandainya nggak direkam, ini mau saya coba juga. Anak yang sering dibentak-bentak, sering dihukum tanpa alasan yang jelas, pasti dia akan senang melakukan orang. Berontak, terus habis itu menendam, dia tidak mau punya dirinya disalahkan. Bukan saya. Orang lain terus yang disalah. Karena dia sudah terlalu sering disalah. Nah, terus bagaimana caranya? Apakah bisa manusia itu berubah? Bisa. Dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan ilmu-ilmu baru yang mereka dapatkan, itu bisa. Makanya saya pernah punya prinsip kalau dalam agama Islam, sekeras-kerasnya orang itu bisa menjadi lembut kalau dia itu berilmu. Sudah tahu ilmunya, dia pasti akan lembut. Meskipun karakternya itu sebenarnya keras, wataknya itu keras, karena sewatak itu nggak bisa dirubah. Bawaan cetakan dari sananya sudah, memang perilaku dari sananya sudah. Dari bawaan lahir. Perilaku itu tidak, karakter tidak, watak tidak bisa dirubah, tapi karakter bisa dibentuk. Watak nggak bisa dirubah, tapi karakter bisa dibentuk. Gitu ya. Anak juga seperti itu. Kadang-kadang mereka nakal seperti itu, bawaannya seperti itu, tapi dia bisa dibentuk secara perlahan. Karena saya guru mapel kemarin ketika ditanya oleh pengajar praktek, apakah sudah bikin keyakinan sekolah? Tidak bisa. Yang bikin keyakinan sekolah itu Ibu Arin sebagai kepala sekolah. Kalau guru seperti kita, keyakinan kelas dulu. Apa sih keyakinan kelas? Misalkan Ibu Mara biasanya guru apa? Mapel? Guru mapel ya? Guru mapel biasanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas nanti kolaborasinya dengan wali kelasnya masing-masing. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang sudah disepakati bersama tadi itu, yang banyak tentang tanggung jawab, kerjasama, empati, peduli dan itu. Nah yang kedua, dengan menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Yang ketiga, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat apabila sudah ada keyakinannya sendiri, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Peraturan kita besar dan panjang ya di depan kantor, tetapi kadang karena kita tidak membuat keyakinan sekolah bersama dengan orang tua, kalaupun mereka bikin, biasanya kasusnya seperti ini. Apakah Bapak Ibu setuju? Asal yang baik aja. Tapi ketika nanti anaknya melanggar peraturan, yang sering terjadi tidak terima. Nah, itu perlu kita terus sosialisasikan, terus kita menjalin hubungan yang positif dengan orang tua. Sama dengan di kelas. Di kelas itu kan kadang-kadang jangan ribut, jangan buang sampah sembarangan. Kalimat-kalimat jangan kita rubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Keyakinan itu kesepakatan. Kita bikin kesepakatan. Kita sudah melaksanakan itu. Seperti di PPDB, kita bikin surat yang bermaterai. Itu salah satu contoh keyakinan sekolah.
Kenapa? Orang wali murid membaca itu, kita masuk kelas ini harus mengikuti peraturan. Dia sendiri yang menentukan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke. Nah, ini yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Peraturan itu selalu menggunakan instruksi. Contoh, kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturannya. Kesepakatannya apa? Keyakinan kelasnya. Tanggung jawab dirubah menjadi kalimat yang positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang di awal tadi. Kalau kembalikan buku tempatnya, oh berarti nilainya adalah nilai tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti nilainya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, itu berarti nilainya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya adalah keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya adalah kesehatan, dan seterusnya. Jangan berada di kelas, itu berarti kita sebenarnya ingin anak itu selamat. Karena bahasanya jangan berada di kelas. Oke, lanjut. Oke, sebelum masuk ke segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, apakah ada di antara Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing? Ada nggak sebenarnya? Saya yakin ada. Contohnya, Ada tapi nggak sadar. kalau pakai anak tahu. Ini contohnya. Jadwal piket. Itu contoh. Kita sudah bikin kesepakatan dengan anak-anak itu. Siapa yang piket hari Senin? Ini. Guru hanya memandunya saja. Sebenarnya kita sudah melaksanakan itu. Cuman kita nggak sadar bahwa oh ternyata inilah namanya keyakinan. Ada lagi menyusun apa itu? Jadwal apa? Jenis agama, struktur kelas. Terus itu biasakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itulah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi. Sudah kita jalankan, tinggal kita terus berusaha secara konsisten dan berkomitmen. Nah, segitiga restitusi. Materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah itu merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa murid menaati kesepakatan. Kalau anak itu sudah sepakat dengan nilai-nilai yang dia yakini, tinggal kita menanyakan saja. Itu adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dan anak akan secara sadar dan terbuka mengakui kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Yang kita lakukan itu masih 2 tahap. Karena kita belum mempunyai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau yang sudah punya, bisa jadi yang 2 terlewati langsung lompat ke sana. Karena ada 3 tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer tadi kan ada penghukum, terus membuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan dengan tujuan akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi 3 tahapan itu kalau kita posisi gurunya sebagai seorang manajer, dilaksanakan secara bertahap. Kita lihat contoh dan lihat video. Berikut skenario kasusnya. Saat jam istirahat, Sakuni dan Ilham sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain seperti biasa, bermain kejar-kejaran, tetapi beberapa menit kemudian saya melihat mereka terlibat perkelahian. Ilham menangis dan kemudian saya memanggil Sakuni untuk masuk ke ruangan agama.
untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan agar supaya Sakuni memahami pentingnya saling memaafkan ketika terjadi permasalahan. Lanjut, Pak. Waalaikumsalam. Di sini Terus racun. Nggak tahu apa. Saya tadi waktu itu telepon waktu itu jahat. Aku malah saya sembarang tidak suka. Suka dilakukan Pak. Ya. Itu banyak ini Pak. ya itu Tidak berbiasanya. Tidak salah pakai tanya Pak. Jadi sekarang dari percakapan saya dengan Sakuni tadi, menurut Bapak Ibu, yang menstabilkan identitas itu pertanyaan yang mana? Menstabilkan identitas. Kalau ini harus tahu Sakuni, diserahkan kepada kita, dalam arti apa namanya, biar anak itu menyadari dirinya sendiri seperti apa, mana dirinya seperti itu. oke, biar Sakuni menyadari identitas. Yang lain, validasi tindakan. Validasi tindakan itu ditunjukkan percakapan yang mana tadi? Terus ibu ngerti bagaimana yang dia pesannya tadi Caranya ke atas ya mana? Dan yang terakhir menanyakan keyakinan sekolah kita ditanyakan bahwa sekolah kita tidak boleh beragama ini. Itu keyakinan sekolah kita itu tidak boleh berkelahi, terus saling memaafkan. Sampai marah, sampai membela diri itu adalah memvalidasi tindakan. Baik. Terus saya ada sama. Oke, sekolah. Baik Bapak Ibu, semua konsep inti budaya positif tadi sudah kita sama-sama belajar, mulai dari perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, motivasi dasar perubahan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Untuk berjalan dengan baik, bukan kolaborasi awal sekolah, hal tersebut bisa dimulai kebiasaan-kebiasaan positif. Seperti kegiatan kita hari Senin sudah ada upacara, hari Selasa kita bikin literasi, hari Rabu kita bikin religius, hari Kamis kita bikin ceria, hari Jumat kita bikin Jumat sehat, hari Sabtu kita bikin Sabtu pramuka. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan kecil yang sangat positif. Artinya kita sudah melakukan itu
tinggal menjalankan dengan berkelanjutan. Kalaupun ada masalah, tetap kita lanjutkan secara perlahan-lahan. Hal tersebut diyakini akan keyakinan sekolah yang disepakati bersama akhirnya berkembang menjadi budaya positif di sekolah sehingga akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun sesuai dengan kodrat. Ki Hajar Dewantoro menekankan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks sekolah saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya adalah dengan disiplin diri yang kuat yang muncul dari motivasi internal. Disiplin diri ini memungkinkan seseorang mengontrol dan menguasai dirinya sendiri sehingga dapat memilih tindakan-tindakannya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang berharga dan bermakna. Tetap bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Dalam menciptakan disiplin yang positif, kita harus memahami teori kontrol yang menyatakan bahwa setiap murid memiliki posisi kontrolnya sendiri-sendiri. Keyakinan bahwa guru dapat sepenuhnya mengontrol murid adalah ilusi, sehingga strategi disiplin perlu ditinjau ulang. Menurut dosen, perilaku manusia didorong oleh 3 motivasi utama, yaitu motivasi meninggalkan menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan yang terakhir menghargai dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Dalam menciptakan disiplin yang positif, hukuman dan penghargaan seringkali bersifat eksternal dan dapat berdampak negatif. Nah, sebagai pendidik di sekolah, guru memiliki posisi kontrol yang penting dalam menerapkan disiplin yang positif. Dalam prakteknya, posisi kontrol tersebut tadi terbagi menjadi 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai seorang manajer. Setiap murid yang melakukan kesalahan sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dirinya. Ini yang tadi, kesalahan yang dilakukan murid itu sebenarnya sedang memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebutuhan murid sebagai manusia itu ada 5 sama seperti manusia yang lain, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut, guru diharapkan dapat menciptakan budaya positif di kelas atau di sekolahnya. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, murid seringkali melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Namun, itu perlu dibuat keyakinan kelas atau sekolah supaya kegiatan-kegiatan melanggar tadi bisa diselesaikan dengan cara menerapkan segala restitusi. Dalam penerapannya, restitusi tadi kita sudah ketahui ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan tindakan, memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan ini biasa disebut dengan segitiga restitusi. Kenapa sih harus menggunakan segitiga restitusi? Karena kita ingin merubah seseorang dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Anak akan lebih dihargai, murid akan lebih merasa disayangi, karena kita paling tidak berposisi menjadi sebagai seorang penghukum. Setelah kita belajar bersama hari ini, adakah hal-hal yang tidak terduga atau yang menarik? Ada? Apa? Setelah kita belajar tadi, Bang, ada hal-hal yang tidak terduga atau yang menarik? Ya. Kepalan tangan. Ada lagi? Bu Emi, setelah kita bersama-sama hampir 2 jam ini, ada kegiatan-kegiatan yang menarik atau dugaan? Atau mungkin minum di luar dugaan itu sampai 2 jam nggak minum. Saya tertarik mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Jadi saya setelah belajar modul ini, saya di luar dugaan. Karena selama ini saya misalkan, kalau kamu nanti usaha, kamu saya kasih gambar. Kalau kamu nanti ranking, kamu saya kasih ini. Sebentar ya, kita lanjutkan.
tinggal sedikit lagi. Setelah kita belajar tadi itu, adakah hal-hal yang menarik? Bu Mala tadi tangan ketika sedang menggunakan tangan itu, yang kita belajar untuk mengendalikan diri sendiri. Orang lain tidak bisa memaksa kita. Yang bisa membuka dan menutup tangan kita adalah diri kita sendiri. Artinya kelakuan kita, perilaku kita, tindakan kita itu bukan dari orang lain. Misalkan kita datang tepat waktu, sekarang Gumala tidak ingin mengharapkan ujian dari Pak Agus, atau datang terlambat karena takut didenda atau dihukum, potong TPP misalnya. Karena memang ada nilai-nilai diri sebagai seorang guru harus memberikan teladan kepada murid-muridnya. Nah, tapi kalau saya belajar Pak, terus terang kaget ketika melihat penghargaan dalam hukuman. Kok bisa ya? Penghargaan kok jadi hukuman? Padahal selama ini yang saya lakukan untuk memotivasi anak itu salah satunya dengan hadiah, dengan penghargaan. Itulah namanya pergeseran pemikiran dari stimulus respon kepada teori kontrol. Kita mengontrol dirinya sendiri. Orang pertama kan distimulus, dirangsang, direspon biar melakukan perbuatan baik atau biar tidak melakukan perbuatan yang buruk. Nanti ada ini. Jadi penghargaan itu dalam bentuk proses. Penghargaan itu dalam bentuk proses. Cuman kita itu kadang-kadang, saya sendiri ketika ada anak saya, kemarin saya ngobrol dengan gurunya karena kebetulan peringkat 1, saya tidak mempermasalahkan peringkat. Yang penting proses anak ini belajar selama di RA atau di TK itu ada enggak perilakunya yang berubah? Ada enggak dia membawa dampak positif dari lingkungan teman-temannya itu? Nah, itu proses itulah yang kita sebut dengan penghargaan. Jadi tidak bisa kita garis bawahi penghargaan itu dalam bentuk piala, dalam bentuk sertifikat, dalam bentuk lain-lain. Ini kita laksanakan, tapi kita belum sadar. Apa Bu Mala setelah mengikuti kegiatannya tadi, kira-kira hal-hal positif apa yang menjadi harapan Bu Mala? Tadi kan ada yang namanya disiplin positif. Nah, jadi kata tadi kan penghargaan itu adalah hukuman. Nah, untuk kedepannya mungkin di kelas saat ngajar dari tadi kita, ayo yang misalnya ngerjain tugas yang sudah selesai yang dapat 100, nanti ibu kasih hadiah ini, nah, kan nggak boleh lagi gitu. Mungkin itu ya nggak bakalan, maksudnya nggak diterapkan lagi yang seperti itu. Mungkin itu sih Mbak. Ya. Terima kasih atas umpan baliknya ya. Cuman kita juga perlu bersama-sama memahami bahwa ini tidak bisa langsung digerakkan. Iya. Tetap butuh proses, dan proses inilah yang disebut kita tadi bertransformasi. Transformasi itu kan pelan-pelan, nggak mungkin kalau langsung roboh, itu namanya revolusi. Kan? Yeah. Kita pelan-pelan, bertahap, dan Ki Hajar Dewantara itu sangat menggunakan aspek sosiokultural. Itulah kenapa kurikulum Merdeka itu begitu digaungkan, karena kurikulum Merdeka itu terserah daerahnya masing-masing, sesuai dengan ekosistem pendidikan kita, ekosistem sekolah kita masing-masing. Kita nggak bisa. Harapan kita setelah mempelajari budaya positif ini akan merasakan perubahan yang signifikan dalam mengontrol emosi ketika menghadapi anak-anak, ketika pembelajaran di kelas, dan berusaha bijaksana dan tenang ketika sedang menghadapi permasalahan. Saya tertarik dengan teorinya Jung. Pernyataan Carl Gustav Jung, berpikir itu merupakan hal yang sulit. Oleh karena itu, banyak orang itu hanya bisa menilai dan menghakimi. Padahal orang itu tidak bisa kita nilai kasat matanya kayak gitu. Mungkin saya sedang marah, tapi karena ada sesuatu. Mungkin orang ini pendiam, mungkin karena ada permasalahan. Kita perlu menelusuri latar belakang atau permasalahan orang itu tersebut. Makanya kita perlu berpikir. Jangan, tapi banyak orang yang hanya menilai dan kemudian menghakimi. Melaksanakan restitusi tadi itu dengan cara kita berdialog, berpikir, tidak semerta-merta kita langsung menghakimi bahwa kamu bersalah, kamu melakukan ini, tapi kita melakukan tahapan-tahapan restitusi secara perlahan dan berkesinambungan.
Kita tahu ini tidak akan mudah. Kita tahu ini tidak bisa berubah secepat itu, tidak mungkin. Apalagi sekolah-sekolah seperti kita yang ada di dalam dengan segala permasalahannya, dengan segala kondisinya, dengan segala hambatan-hambatannya. Makanya saya yakin ini tidak akan mudah. Tapi ini bisa diterapkan pelan-pelan dan berjalan baik jika ada aksi nyata berupa tindakan yang terus berkelanjutan. Sama-sama saling mengingatkan, sama-sama saling mendukung, sama-sama bekerja sama, insya Allah akan berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas waktunya. Saya sangat terbantu sekali. Kalau itu nanti aja. Permasalahan kuat, apalagi yang saya tunjukkan kemarin, waduh, berat sekali itu. Baik, terima kasih atas dukungannya Ibu Mala, terima kasih atas kehadirannya. Kemarin saya memang minta 1 dari SMP karena mereka kan 2, ada Bu Desi dengan Pak Agus. Kebetulan Pak Agus dan kemarin Pak kapan ada lagi saya mau ikut mendengarkan. Ya oke, silakan. Terus Pak Sunan tadi dari Bidang Tunggal, Pak Asep yang nggak bisa hadir itu karena memang saya 1, bukan maksud apa-apa, bukan karena memang saya benar 1 karena kan saya hitung kemarin teman-teman saya 20, ternyata ya 11 cukup lah, minimal 10. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada kata-kata yang kurang berkenan karena mungkin kata-kata itu hasil dari saya kepleset lidah atau kurangnya pengetahuan saya sehingga salah dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi dan selamat siang. Aman. Sudah selesai. Terima kasih. Akhirnya kita. Ya.